Baik, selamat datang di presentasi RBL kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas optimasi aspek neutronik GFR berumur panjang untuk area terpencil menggunakan SRAC dan Pustaka Data Nuklir JNDL 4.0. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu ada Eka Budiarti dengan NIM 102210015, ada saya Niko Malina Sofianti dengan NIM 102210023, Eugenia Jessica dengan NIM 102210026, dan Gina Hanifah dengan NIM 102210037. Selanjutnya, baik, adapun outline dari presentasi kali ini adalah kami pertama akan menjelaskan bagian latar belakang dari pengambilan topik tersebut pada bagian pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tujuan, metode, dan akan disampaikan hasil dan diskusi terkait topik yang akan dibahas. Selanjutnya akan ditutup dengan bagian kesimpulan. Baik, langsung saja kita akan mulai dari bagian pendahuluan. Nah, secara global, itu telah terjadi peningkatan konsumsi listrik yang dimana menurut IEA pada 2024, itu terlihat pada gambar 1 terjadi peningkatan konsumsi listrik dari tahun ke tahun dari 2022 hingga 2024. Namun, banyak sumber energi listrik di dunia secara global yang masih berasal dari bahan batu bara. Nah, menurut Ricci pada tahun 2024, produksi listrik dan sumbernya itu dilihat pada gambar 2 di mana dapat kita lihat dari tahun ke tahun dari 1965 sampai 2003 itu terdapat sumber energi teratas yang berwarna biru, yang diwarnai dengan grafik biru, itu masih berasal dari bahan bakar batu bara. Nah, apa masalahnya? Selanjutnya, jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa lebih dari 44% emisi CO2 itu diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar batu bara ini. Nah, hal tersebut telah terbukti menjadi sumber utama teman-teman polutan CO2 di atmosfer. Digarisbawahi kembali menjadi sumber utama teman-teman. Sehingga diperlukan kebutuhan akan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif terhadap energi berbasis batu bara. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami memiliki solusi untuk menjawab permasalahan tersebut yang lebih lengkapnya akan dibahas oleh rekan saya. Nggak ada suaranya gitu, masih ke mute. Oh iya, dan kemudian terus atau GFR, yang mana GFR ini merupakan reaktor cepat yang diinginkan dengan helium ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya ada keunggulan seperti rasio pembiakan pendingin yang tidak bersifat radioaktif serta adanya pendingin yang sifatnya inert dan transparan. Kemudian suhu operasi tinggi yang terdapat pada GFR ini juga memungkinkan adanya pembangkit listrik yang sifatnya lebih efisien dan juga potensi aplikasi dalam Next. Kemudian berikutnya masuk ke tujuan. Dan next lagi. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada kali ini adalah diantaranya ada untuk menentukan aspek neutronik optimal seperti nilai-nilai
KF atau koefisien reaktivitas, rasio konversi, tingkat flux, jumlah material fisil, dan juga vertil selama ada periode pembakaran dengan variasi-variasi seperti peningkatan uranium, fraksi volume bahan bakar dan pendingin, serta juga variasi tingkat daya. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan untuk menganalisis neutronik dari sebuah reaktor sangat penting untuk menentukan distribusi neutron di dalam inti reaktor. Distribusi tersebut dapat dimodelkan menggunakan persamaan transport neutron yang akan diberikan nantinya yang menggambarkan flux neutron di dalam inti reaktor. Perhitungan ini dilakukan secara numerik menggunakan perangkat lunak SRAC atau System Reactor Analysis Code yang dikembangkan oleh Japan Atomic Energy Agency atau JAEA dan Pustaka Data Nuklir JENDL 4.0. Terdapat persamaan difusi multigroup yang tidak bergantung waktu yang digunakan untuk metode ini. Dapat diselesaikan secara numerik. Berikut juga dengan persamaan matematisnya yang diberikan pada persamaan 1. Dengan melakukan diskritisasi juga pada ruang satu dimensi, dapat didapatkan persamaan yang diberikan di persamaan nomor 2, yang dapat diartikan juga menjadi persamaan nomor 3. Next. Kemudian setelah disederhanakan, akan mendapatkan persamaan di bawah ini dengan memisahkan suku-suku pada kurung pertama sebagai AI dan suku pada kurung kedua sebagai beta I, dengan suku ketiganya menjadi A, ini tambah 1, maka persamaan ini dapat dituliskan kembali menjadi persamaan 4. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan mentransformasikan persamaan-persamaan di atas menjadi persamaan matriks. Dengan menggunakan persamaan difusi multigroup ini, akan dilakukan analisis difusi sebanyak 8 grup untuk menentukan flux neutron dan nilai multiplikasi efektif. Pertama-tama akan ditebak nilai flux neutron dan nilai faktor multiplikasi efektif awal untuk I-nya dengan 1, 2, dan seterusnya sampai angka N di tiap grup. Kemudian akan juga dihitung suku sumber SI dengan persamaan diberikan dengan I-nya juga sebagai 1, 2, dan angka N. Selanjutnya akan dicari nilai dari PI dengan menyelesaikan matriks, yang kemudian akan dihitung nilai total fission score atau sumber visi baru, dan faktor multiplikasi efektif baru. Untuk total fission source dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, dan untuk nilai faktor multiplikasi dapat dihitung dengan menentukan koefisiennya. Maka akan dihasilkan nilai terbaru dari flux neutron dan penampang lintang. Next. Flux neutron dan penampang lintang hasil penghitungan difusi multigroup akan digunakan untuk analisis burn-up. Pada perhitungan burn-up, berdasarkan konsep depresi bahan bakar, jumlah atom di dalam reaktor bisa bertambah dan berkurang karena proses peluruhan, reaksi fisi, reaksi absorpsi, dan lain sebagainya. Perubahan komposisi bahan bakar sepanjang operasi reaktor mengikuti persamaan burn-up yang diberikan pada persamaan 5. Dengan Na ini sebagai bagian yang hilang karena peluruhan radioaktif, dan dalam kurung sigma Na merupakan bagian yang hilang karena tangkapan neutron, dan Nb merupakan nuklida tambahan akibat peluruhan B menjadi A, dengan Nc ini merupakan nuklida tambahan akibat perubahan C menjadi A melalui tangkapan neutron. Perubahan komposisi tiap nuklida hasil dari persamaan burn-up akan dimasukkan kembali menjadi perhitungan distribusi flux pada penyelesaian persamaan difusi. Untuk metode selanjutnya, Berikut ini ada struktur skematik uh, dari program yang ada di dalam kode seraknya itu sendiri, di mana di sini dapat terlihat ada public data libraries, yang mana public data libraries itu bisa berasal dari nuclear data library yang kita pakai, yang dalam kasus ini kita pakai GENDL 4.0. Nah, data-data tersebut itu akan digunakan oleh kode program seraknya itu sendiri, yang mana yang dalam kasus ini kita hanya menggunakan PIG atau collision probability dan juga citation untuk menyelesaikan persamaan difusi multigroup. Nah, dari public data library ini kita ambil real sebagian sesuai dengan input yang kita butuhkan dalam penyelesaian kasusnya itu sendiri menjadi user libraries, yang nantinya user libraries ini akan digunakan sebagai input awal untuk menyelesaikan uh, masalah yang ada di dalam uh, modul PIG dan juga citation. Hasil dari
kedua perhitungan tersebut itu akan ditampung dalam partition dataset berupa makro, flux, makro WRK, dan juga mikref. Nah, keempat tipe data ini itu nantinya dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dengan menggunakan modul Core BN atau kalkulasi burn up dengan multi group difusi. Nah, berikutnya ini adalah flowchart dari penyelesaian kasus ini, di mana mulanya kita akan menentukan pendingin, spesifikasi material, ukuran, dan geometri dari reaktor. Dan di sini juga memasuki spesifikasi bahan bakarnya seperti nuklida-nuklida apa saja yang digunakan berserta densitas dari masing-masing nuklidanya, kemudian ukuran inti radial dan aksial, periode lama waktu pembakarannya, serta strategi pembakaran. Nah, kemudian kita memvariasikan beberapa parameter yang ingin ubah-ubahnya, yaitu variasi fraksi volume dan juga tingkat pengayaan uranium. Nah, ketika eh, sudah dimasukkan inputnya, maka akan melalui perhitungan PIG atau probability collision probability. Nah, kemudian kita mendapatkan parameter survei data tadi yang berupa makro, mikro, dan fluxnya. Dan di sini hasil perhitungan lebih lanjut dari keempat partition dataset hasil output PIG itu tadi akan digunakan untuk menentukan efektifnya. Nah, penelitian ini akan berakhir ketika desainnya sudah optimal, di mana ditunjukkan dengan nilai faktor multiplikasi efektif dari si neutronnya itu kurang lebih satu, atau jumlah neutron sebelum reaksi fisi dan jumlah neutron setelah reaksi fisinya itu perbandingannya sekitar satu gitu. Kalau sudah sekitaran satu, maka uh, penelitian ini berakhir. Jika belum, maka masih bisa dioptimalkan desainnya dengan mengganti variasi input yang digunakan. Lalu ini adalah variasi dari masing-masing variasi yang digunakan, yaitu adalah variasi tingkat pengayaan uranium dan juga variasi fraksi volume, di mana eh, di mana pada dalam reaktornya itu sendiri, inti reaktornya kita bagi dalam 3 region. Region pertama itu adalah pusat dari si silindernya, kemudian disusul region 2 dan region 3 dengan spesifikasi nilai-nilainya yang digunakan dalam reaktor adalah ada pada tabel 1. Nah, untuk berapa banyak variasi yang digunakan itu menyesuaikan dengan tingkat daerahnya, di mana daerah satu yang paling dalam itu tadi itu dipilih eh, variasi pengayaan uraniumnya mulai dari 12,5 sampai 8,5 dan seterusnya. Untuk daerah 2 dan daerah 3 mengikuti tabel 2. Begitu juga untuk fraksi volumenya untuk daerah 1 itu divariasikan dari 40% hingga 80% jumlah bahan bakarnya. Untuk daerah 3 itu dari 50% hingga 10%, sedangkan daerah 2 itu kita buat tetap jumlah fraksi volumenya. Nah, berikutnya adalah hasil dan diskusi atau analisis berdasarkan output yang diberikan oleh programnya. Hasil pengolahan datanya itu kita dapatkan nilai faktor multiplikasi efektif elektron terhadap waktu sebagai berikut untuk masing-masing variasi. Yang pertama ini ada variasi tingkat pengayaan uranium. Jika semakin banyak uranium yang digunakannya, maka jumlah konsentrasi uranium di dalam bahan bakar yang digunakan juga makin tinggi. Artinya kemungkinan untuk terjadinya reaksi fisi itu makin besar. Jadi reaksi berantai reaksi fisi berantainya itu dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama, yang ditandakan dengan nilai K efektifnya itu di atas 1 gitu. Nah, jika kita lihat variasi 1 dan 2 itu mengakibatkan reaktor berada dalam keadaan subkritis, di mana nilainya itu dia di bawah 1,0, artinya dia eh, tidak mampu mempertahankan pembakaran dalam jangka waktu yang lama, terutama untuk di masa awal pembakarannya, karena eh, suatu reaktor dapat dikatakan berjalan dengan baik ataupun mendapatkan nilai burn up yang baik itu dilihat dari nilai K efektifnya di atas 1 atau tidak lebih dari 1,1 atau seterusnya. Nah, untuk variasi fraksi volume sendiri, untuk volume bahan bakarnya itu di bawah 50% itu menyebabkan reaktor tetap berada dalam
keadaan subkritis. Artinya si reaktor tidak mampu mempertahankan pembakarannya lebih lama karena jumlah neutron yang dihasilkan di generasi berikutnya atau di pembakaran berikutnya itu cukup rendah gitu. Berikutnya untuk analisis dari konversi rasio. Konversi rasio ini menggambarkan besaran jumlah material fisil atau material yang dapat eh, menghasilkan reaksi fisi itu kita bandingkan terhadap eh, jumlah material fisil yang dihasilkan setelah pembakaran dibandingkan dengan jumlah material fisil yang terpakai atau yang sudah dibakar gitu. Nah, nilai conversion ratio yang tinggi itu menggambarkan nilai perubahan atau pendapatan bahan bakar yang baru itu lebih tinggi. Nah, semakin tinggi tingkat peningkatan uranium yang digunakan, maka semakin besar rasio konversi awal yang menunjukkan bahwa pembiakan terjadi pada tahap tersebut. Nah, untuk variasi fraksi volume itu tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil di antara fraksi volume yang digunakan. Variasi fraksi volume memiliki dampak yang lebih rendah dibandingkan dengan variasi peningkatan uranium. Nah, begitu juga dengan fluxnya itu sendiri. Dan dalam variasi peningkatan uranium, kita peningkatan yang lebih tinggi akan mengakibatkan flux awal yang lebih besar karena peningkatan konsentrasi material fisil. Lagi-lagi material fisil itu tadi adalah material yang dipakai untuk menghasilkan reaksi fisi, di mana material fisil ini juga dari hasil reaksi fisi material fisil ini juga menghasilkan beberapa neutron untuk tiap generasinya. Nah, seperti U235. Namun peluruhan terjadi akibat pengurangan isotop fisil dan akumulasi produk fisil yang dapat menyerap neutron dan bertindak sebagai racun neutron. Nah, ini mengapa terjadi penurunan flux dari neutron sepanjang harinya itu karena faktor peluruhan dan juga akumulasi produk fisi. Nah, sementara itu dalam variasi fraksi volume, penggunaan fraksi volume yang lebih besar meningkatkan proporsi antara material fisil dan juga fertil yang mengarah pada peningkatan flux. Nah, berikutnya adalah karakteristik jumlah masing-masing nukleidanya terhadap waktu pembakaran, baik untuk yang variasi peningkatan pengayaan dan juga variasi fraksi volume. Nah, untuk jumlah U235, U238, dan plutonium 239 untuk masing-masing nuklidanya itu memiliki tren yang sama, di mana untuk yang jumlah U235 itu mengalami penurunan dan juga U238 itu mengalami penurunan, itu dikarenakan selama pembakaran terjadi, mereka berdua ini bertindak sebagai primary atau sumber bahan bakar utama yang dimana dia tuh berperan sebagai uh, pemicu ataupun bahan bakar yang akan mengalami reaksi fisi utama. Makanya jumlahnya seiring berjalannya waktu akan berkurang, sedangkan pada plutonium dia mengalami peningkatan dan terakumulasi hingga di akhir masa pembakarannya itu karena selama proses pembakarannya itu sendiri hasil dari pembakaran ataupun peluruhan dari U235 dan juga U238 itu menghasilkan plutonium 239 sebagai isotop fertil atau yang dapat juga menghasilkan reaksi fisi. Berikutnya ada kesimpulan oleh teman saya. Di next. Lalu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan parameter neutroni kunci, seperti ada tingkat peningkatan uranium di antara 9 sampai 11%, fraksi volume bahan bakar antara 50 sampai 80%, dan juga ada input daya GFR dapat mempertahankan kritikalitas selama periode pembakaran 26 tahun tanpa perlu adanya pengisian bahan bakar ulang. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.